Because you're just so gorgeous and you have a stunning personality. Aww. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat dan menyaksikan seseorang yang sangat kita idolakan hancur begitu saja di hadapan. Perubahan sikap, tatapan kosong, dan seperti kehilangan arah. Hal ini yang sedang dirasakan oleh para penggemar Justin Bieber. Sosok yang mereka idolakan sejak dulu. Anak muda berwajah segar dan polos yang berhasil mengguncang dunia selama lebih dari 1 dekade. Dulu, kehadiran dan penampilannya sangat ditunggu-tunggu, terutama bagi para penggemar wanita. Mereka sangat tergila-gila dengan Justin Bieber. Baik anak kecil maupun dewasa, semuanya menyukai dirinya. Anak muda yang penuh talenta di dunia tarik suara dan seperti tidak punya dosa. Namun itu dulu. Karena sekarang semuanya tampak berubah. Justin yang sekarang terlihat sangat aneh dan berbeda. Ia tampak seperti pengguna narkoba. Tubuh yang dulu ideal dan bagus sekarang terlihat sangat kurus. Orang-orang melihatnya bukan lagi karena mengidolakan, tapi karena kasihan dan memprihatinkan. Dari anak muda yang penuh semangat, membanjiri televisi, radio, dan media sosial, tapi sekarang di mana setiap kemunculannya justru memicu kekhawatiran dan rasa penasaran. Beberapa orang menyebutnya berubah. Ada juga yang bilang dia hanya lelah dan sedang mencari ketenangan. Tapi apapun alasannya, perubahan ini tak bisa dipungkiri. Ada sesuatu yang terasa janggal. Bukan hanya soal penampilan, tapi juga caranya membawa diri di depan umum. Cara dia berbicara, tersenyum, bahkan sekedar berjalan. Semua terasa berbeda dari sosok Justin yang kita kenal. Kind of going off of, the You Make Me Feel video by Michael Jackson where I'm, following her around and Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya bagian dari proses pendewasaan diri atau bahkan ia sudah kehilangan jati diri? Kisah Justin Bieber tidak seperti bintang pada umumnya. Lahir pada tahun 1994 di Kanada dari sosok ibu yang hebat bernama Patty Mellet. Bakat musik sudah terlihat dari usia dini. Di umur 3 tahun, dia sudah bisa memainkan berbagai alat musik seperti gitar, piano, dan juga drum. Bukan sekedar memukul, ia bisa menghasilkan ketukan dan menjaga ritme pukulan yang cukup bagus untuk seorang anak 3 tahun. Awalnya cuma buat dibagikan ke teman-teman dan keluarga, tapi siapa sangka video itu malah menyebar jauh lebih luas dari yang mereka bayangkan. Sampai akhirnya, Scooter Braun, seorang manajer musik, secara nggak sengaja menemukan salah satu videonya. Scooter langsung ngerasa ada sesuatu yang beda dari anak ini. Dia ngubungin ibunya dan berhasil meyakinkan Patty buat terbang ke Atlanta. Dan di sanalah segalanya mulai berubah. Asher melihat potensi besar dalam diri Justin dan akhirnya memperkenalkannya ke industri musik besar. Ladies and gentlemen, introducing to you Island Def Jam recording artist Justin Bieber. It's getting ready to go down. Just so you know, we're in the studio right now working on it. Get ready because it's gonna be big. Ain't that right, Justin? That's right. That's right. So look out. We're coming. Bayangkan, di usia 13 tahun, Justin udah tanda tangan kontrak besar dengan Island Records. Di saat anak-anak lain masih sibuk sekolah dan main layangan, Justin sudah rekaman di studio musik profesional, tampil di berbagai acara TV, dan punya jadwal yang sangat padat. Okay, sure. Okay, go ahead, go for it. What was it like? It was cool. Yeah, where did it happen? I don't remember. I've kissed a lot of girls since then. Lagu debutnya, One Time, langsung meledak di pasaran, disusul dengan One Less Lonely Girl, dan kemudian tentu saja, lagu yang bikin namanya meledak ke seluruh dunia, yaitu Baby. Lagu ini bukan cuma populer, tapi sampai sekarang masih jadi salah satu video musik paling banyak ditonton. What are you gonna sing for us today? Justin Bieber, baby. Okay.
Namun di balik semua euforia itu, ada satu hal yang sering terlupakan. Justin masih anak-anak. Usianya masih belasan tahun, tapi kehidupannya jauh dari kata anak-anak. Dia harus selalu tersenyum, tampil sempurna, jawab pertanyaan media, menghibur semua kalangan yang bahkan usianya lebih tua dari dia. Hal itu yang membuatnya tidak tumbuh secara normal. Waktu anak-anak lain mengalami pubertas, jatuh cinta pertama, atau sekedar belajar dari kesalahan kecil, Justin justru tumbuh di depan kamera. Dan semua kesalahan kecilnya jadi sorotan dunia. Tekanan demi tekanan itu mulai menumpuk. Dan meskipun di luar terlihat bahagia, energik, dan sukses, sebenarnya dia sudah menyimpan luka-luka kecil yang gak pernah benar-benar sembuh. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn, and everyone, telling me they love me and, just turn their back on you in a second. Seiring berjalannya waktu, citra Justin Bieber mulai berubah. Dari anak manis idola remaja, jadi sosok yang mulai dicap bermasalah oleh publik dan media. Tapi pertanyaannya, apa benar semua karena ulah Justin sendiri? Atau justru karena dunia terlalu cepat menaruh ekspektasi pada anak yang bahkan belum tahu siapa dirinya sendiri? Justin Bieber. Awal 2010 jadi masa yang penuh gejolak. Justin mulai menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Dia terlibat beberapa insiden seperti menyetir ugal-ugalan, terlambat tampil di konser, dan terlihat marah ke paparazzi. Tentu saja, media langsung membesar-besarkan semuanya. Headline demi headline menyudutkannya. Tapi jarang ada yang bertanya, kenapa Justin berubah? Padahal kalau kita lihat lebih dekat, dia diperlakukan sangat tidak pantas sejak remaja. Banyak host acara TV atau radio yang secara terang-terangan mempermalukannya, menyindir soal penampilan gaya hidup, bahkan kehidupan pribadinya. Semua itu dilakukan di depan kamera untuk ditertawakan publik. Has your mom given you the sex talk yet? I mean, like, I really like. See, my parents never gave me the sex talk. Okay. So why don't you give me the sex talk? I Teach really me. I feel Teach uncomfortable me. right now. Oh. Why do you want to know the sex talk from a 15-year-old boy? That's pretty weird. Well, tell me that's the last one. It might be. No, it is. I got believe. Get that on there. Hey, Justin Bieber! I will squeeze your face. No, I will. No. I will squeeze your. Di situ Justin jelas merasa tidak nyaman, tapi mereka tetap menekan dan mempermalukannya di depan penonton. Dan bukan cuma dari media, Justin juga mengalami perlakuan tidak pantas dari beberapa wanita di acara publik. Seperti ketika Jenny McCarthy secara tiba-tiba memeluk dan menciumnya dengan agresif di atas panggung American Music Awards. I feel violated right now. Banyak yang menertawakan momen itu, tapi coba bayangkan kalau posisinya dibalik. Perlakuan itu jelas melewati batas, dan sayangnya dianggap hanya hiburan semata. I couldn't help it. It was just so delicious. So little. Just I just got to neck Justin Bieber and grab his butt. I saw that you totally it was like a full-on almost makeout session. A little cougar scary. Yeah. But I took the opportunity in the window, considering I'll never get to do it again, and kind of molested him. Tekanan yang datang dari luar pun semakin membesar. Ketika kehidupan asmara Justin jadi konsumsi publik, hubungannya dengan Selena Gomez disorot habis-habisan. Setiap kali mereka bersama, media membingkainya seolah mereka adalah pasangan sempurna. Tapi saat ada konflik, yang disalahkan selalu Justin. Padahal mereka berdua sama-sama tumbuh dalam tekanan yang luar biasa. Are you gonna
gonna propose to Selena Gomez? You guys make a really good couple. I see that smile. Lalu di saat hubungannya dengan Selena Gomez mulai retak, masuklah sosok Hailey Baldwin di kehidupan Justin. Banyak yang bilang Hailey sudah lama mengincar Justin, bahkan saat ia masih bersama Selena. Justin bertemu dengan Hailey ketika mereka masih berusia belasan tahun. Mereka dipertemukan oleh Stephen Baldwin, sosok ayah dari Hailey sendiri. My name's Steve. And the third song, this is my daughter Hailey. The third song, yeah. We've been enjoying your music. Ada yang menyebut orang tua mereka memang menjalin persahabatan. Saat itulah momen mereka sedang bersama dalam beberapa acara mulai menyebar, seperti makan malam, main bowling, sampai foto berdua. Dan pada tahun-tahun berikutnya, Hailey terus muncul dimanapun Justin berada, seperti debut lagu Never Say Never, acara konser Justin Bieber, sampai acara industri dan red carpet. Hal itu mudah ia lakukan karena Hailey juga berteman baik dengan Kendall dan Kylie Jenner, dua sosok yang juga merupakan teman baik dari Justin Bieber. Hailey Baldwin went from trying to bump into Justin Bieber as a satire in London to marry. Everyone's making a joke that it was her 10-year plan, like bitch fucking did it. Tapi terlepas dari semua teori dan spekulasi, yang pasti hubungan mereka berjalan sangat cepat. Justin dan Hailey menikah dalam waktu singkat. Dan sejak saat itulah, rumor-rumor tentang masalah rumah tangga mereka tidak pernah berhenti. Setelah melewati masa kontroversi dan tekanan yang tiada henti, kehidupan Justin Bieber mulai menunjukkan sisi yang jauh lebih gelap. Dari luar, dia mungkin masih terlihat sebagai bintang pop. Tapi dari dalam, dia sedang berjuang untuk bertahan. Di balik wajah terkenal itu, ada anak laki-laki yang tumbuh terlalu cepat, dipaksa dewasa sebelum waktunya, dan kehilangan arah di tengah sorotan dunia. Where I was sipping lean, I was popping pills, I was doing Molly, shrooms, everything, and it was just an escape for me. I was just young. Saat melihat penampilannya di depan publik, pipi yang cekung, mata yang kosong, dan badan yang kurus, banyak penggemar mulai menyadari bahwa Justin sedang tidak baik-baik saja. Dan di balik semua luka masa lalu, tekanan industri, serta perubahan besar dalam hidupnya, ada satu nama yang belakangan ini kembali ramai diperbincangkan, P. Diddy. Sosok legendaris di dunia hiburan yang kini berada di tengah pusaran kontroversi serius. Tapi yang membuat isu ini semakin mengejutkan adalah hubungan dekatnya di masa lalu dengan Justin Bieber. Bagi sebagian orang, hubungan mereka terdengar seperti koneksi biasa antara mentor dan artis muda. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, mulai muncul hal-hal yang bikin merinding. Diddy pernah secara terbuka mengatakan bahwa ia akan meminjam Justin selama akhir pekan. Right now he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like where we hanging out and what we doing. Ketika Justin masih remaja, bahkan mungkin 15 tahun, ucapan itu terekam dalam video. Dan sekarang bertahun-tahun kemudian terasa sangat tidak pantas. Terutama setelah banyak tuduhan serius mulai menghantam nama P. Diddy. Mulai dari kekerasan, pemerasan, sampai eksploitasi terhadap orang-orang yang lebih muda di lingkarannya. Beberapa video lama menunjukkan Justin berada di pesta-pesta malam bersama Diddy, bahkan tanpa pengawasan yang jelas. Dan semakin banyak orang bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar semua itu? Apalagi kalau melihat perubahannya belakangan ini. Justin yang sekarang terlihat semakin tertutup, jauh dari industri dan lebih sering berbicara soal healing, pengampunan, dan spiritualitas. Seolah dia sedang berusaha membersihkan dirinya dari masa lalu yang sangat kelam. Dan dengan mencuatnya kasus P. Diddy, publik mulai menyambungkan semuanya dan bertanya-tanya, apakah Justin juga salah satu dari banyak orang yang terluka dalam sistem industri hiburan yang begitu gelap dan tidak manusiawi? Ya, pada akhirnya kisah hidup Justin Bieber tidak selalu tentang fans yang histeris, ketenaran dan popularitas.
atau lagu-lagunya yang meledak di tangga musik dunia. Di balik semua pencapaian itu, ada seorang anak yang tumbuh terlalu cepat di dunia yang terlalu keras. Seorang remaja yang harus belajar menghadapi tekanan, ekspektasi, dan manipulasi, bahkan sebelum dia cukup dewasa untuk memahami dirinya sendiri. Apa yang kita lihat hari ini adalah sosok Justin yang sangat butuh ketenangan dan privasi. Bukan semata-mata perubahan gaya hidup. Itu adalah dampak dari luka yang bertahun-tahun tidak pernah benar-benar sembuh.